Halo, selamat datang kembali di video gue yang kesekian kedua. Kesekian apa kesekian aja. Jadi malam ini gue gabut sekali, tapi ada gue kan baru balik dari Surabaya. Cuma gue kemarin naik kereta. Nah, di kereta ini ada story banyak ya. Jadi ada beberapa plot twist di kereta ini. Gue dari Tangerang naik dari Senen sampai Surabaya. Pas gue nyampe Cirebon, itu gue sendiri doang tuh di bangku. Enak, asik parah cuy, gila, asik parah. eh Terus adalah orang gitu datang. Cuma yang bikin gue nggak kuat adalah aroma. Gue bukan emang intimidasi atau gimana, nggak kuat adalah aroma. Akhirnya daripada gue ngedumel, gue ngoceh, gue macem-macem atau menghujat, jadi gue pergi ke restorannya. Nah, selama perjalanan gue di restoran. Nah, udah di restoran kayak gitu tuh, jadi mbak-mbak restorannya itu nanyain gue, kayak pramugari keretanya nanyain gue lah, Mas, kenapa nggak balik ke tempat duduknya gitu. Terus gue bilang gini, oh nggak apa-apa, cuma ada orang aja yang aroma nggak bagus lah, jadi saya kesini aja deh. Terus setelah dari situ jalan, ada tuh orang deket gue tuh duduk depan gue sendiri, meskipun udah seumuran gue, kayak eh nanyain, lah kemana bang tuh. Oh, gue harus Surabaya, gue bilang. Loh, sama, lu di Surabaya ngapain, kuliah? Iya, gue kuliah UPN. Lu ngapain? Gue kuliah juga. Di mana? Di UNESA. Si anjir, di UNESA, kata gue. Lu tinggal di mana? Gue tinggal di Tangerang. Anjir, di Tangerang mana lu tinggal? Gue di Tangkot, di Jatake. Anjir, orang Jatake, kata gue. Anak Tangkot, kata gue. Tangerang kota. Cuma di Tangerang ini kan terbagi dari beberapa macam Tangerang ya. Jadi ada Tangsel, ada Tangerang Kabupaten, ada Tangerang Kota. Nah, biasanya ini Tangerang Kota ini agak lain gitu, agak lain. Biasanya kan Tangerang Kabupaten, kalau Tangerang Kabupaten kan dia masih apa ya? Nggak kabupaten banget lah. Nggak kabupaten banget lah. Dia Gading apa BSD aja dia masih ada sebagian di Kabupaten Tangerang gitu. Cuma yang menurut gue itu plot twist banget, parah asli. Jadi di restoran itu, eh gue kayak apa ya, jadi cerita-cerita tentang tentang tempat tinggal kami berdua itu, eh banyak hal gitu, kayak banyak hal. Wah, anjir, rame lah pokoknya, di situ lah rame lah. Dan ternyata dia tuh gak sendiri berangkat, dia bertiga sama temennya. Dia nge WA temennya untuk datang ke situ. Oh, ternyata temennya juga dari area sana juga, sial gitu gue. Anjir, kayak apa ya, anjir, asik banget cuy, gila kata gue. Terus bayangin aja gue di restoran, namanya restoran kereta kan mahal-mahal ya anjir ya. Restoran kereta mahal-mahal. Gue nanya lah ke mbaknya lah, gue selesai beli kopi gitu gue. Gue nanya ke mbaknya, mbak ada air dingin gak? Ada mas. Mau apa? Air putih dingin ada nggak, air putih dingin? Karena kopi, jadi gue nggak bisa yang namanya minum minum yang berasa rasa tuh terus menerus gitu, nggak bisa gue. Jadi harus ada air putih buat netralin mulut kan. Nah, setelah itu kayak ada air putih nggak, air putih nggak ada mas, kita baru baru apa sih namanya, baru refill lagi di Semarang Poncol, di stasiun Semarang gitu. Oh gitu ya. Iya gitu. Terus adanya apa? Teh pucuk sama hidrokoko. Teh pucuk berapa mbak? 10.000. Sial, kata gue. Teh pucuk 10.000, lu bayangin teh pucuk 10.000 aja. Terus gue bilang ini, mbak, ayo di warung Madura aja kagak nyampe goceng, gue bilang. Ya udah mas, ke warung Madura aja. Gue dijawab tai. Secara terpaksa gue membeli itu. Jadi gue minum manis, masuk manis lagi. Gula darah mantap, stong parahnya, kata gue. Jadi lama tuh, dari pokoknya gue nyampe nyampe Cirebon tuh jam berapa ya, masih masih siang lah nyampe Cirebon. Jadi gue kereta pagi, nyampe Cirebon tuh masih siang banget tuh. Masih cerah banget tuh. Jadi selama perjalanan gue nyampe Surabaya kan jam setengah 8 malam. Jadi dari siang itu gue di restoran terus tuh sampai habis juga. Lu bayangin cuy, makanan di situ kan mahal-mahal banget nyet, gitu gue. Lu makan, mbak, ada yang makanan yang enak gitu, kayak apa kayak gitu. Ada nasi goreng, sisanya nasi goreng doang. Berapa mana nasi goreng? Harga berapa? 34.000 apa dapat 30.000 gitu, gue lupa. Anjing, mahal banget cuy, nasi goreng 30.000, 2 kali lipat harganya, kata gue. Terus setelah itu kayak
ya udahlah mau nggak mau kan gue beli kan, mau nggak mau gue beli. Sekaligus sama dia ada air putih cuma netral, air putihnya netral. Nah, sama air putihnya itu jadi total ya 40.000 lah gitu. Cir kata gue di situ habis sampai 150.000 sebagai anak kos gue di sini. 150.000 itu gede banget cuy. Lu bisa beli rokok Surya tuh berapa biji ya. Gila kata gue. Cuma kayak ya mau gimana lagi ya, namanya di kereta gitu kan. Nah pas nyampe Semarang, gue demen banget nih pas nyampe Semarang nih. Jadi nyampe Semarang itu kita sekitar jam berapa ya, jam 3 sore ya, sekitar jam 3 sore. Gue demenin nyampe Semarang tuh kayak di Semarang tuh selalu istirahatnya tuh lama. Nah gue demen banget tuh, gue keluar stasiun gue makan bakso di luar itu. Murah lagi itu, gue makan bakso berapa ya, goceng ya. Ada, cuma nggak banyak gitu loh. Terus ya belilah macem-macem lah, kayak gue beli rokok karena rokok habis gitu kan. Karena kan kalau beli di stasiun kan tai banget cuy kata gue. Karena gue dulu pernah beli sampurna isi 12, sampurna kecil kata gue. Waktu pas kapan ya itu ya, udah lama dah kayaknya, kemarin kayaknya deh, udah lama deh. Harga 35.000 nyet, anjing kata gue. 35.000 gue bisa dapat sampurna isi 16 gitu. Terus sampurna isi 16 aja di Indomaret atau Alfamart atau Warung Madura ya berapa ya anjir. Ini gue cuma dapat isi yang 12 kata gue. Terus habis itu karena kalau dari kereta kan pasti ada berhenti dan itu berhentinya kan lumayan ya, kayak misalnya 5 menit lah atau berapa gitu. Gue suka karena rokok-rokok yang tipis-tipis kayak gitu tuh cepet habis, enak gitu loh, gampang. Timbang gue bawa Surya atau Gudang Garam filter gitu. Sebenarnya gue gak cocok juga sih untuk rokok-rokok putihan kecil mahal kayak gitu, tapi ya mau gimana lagi gitu kan. Nah udah tuh, udah lewat kita Semarang. Pokoknya gue tidur nyampe tuh di daerah Cepu. Nah Cepu juga nih istirahat lumayan lama nih, gue seneng banget nih, bangun ngudut enak banget parah kan kata gue. Kayak gitu ya udah gue balik lagi, karena dari Cepu ke Surabaya itu masih dikit lagi, tinggal kayak ya sekitar 3 stasiun lagi lah nyampe gitu. Apa sampai stasiun udah nyampe Surabaya, itu kata gue itu udah rasanya capek, ngantuk, wah macam amburadul dah kata gue. Pokoknya handphone udah pasti masuk. Gue naik grab kata gue, naik grab. Jadi udah masuk, kayak ya udah gue nyampe kosan langsung tidur. Pas pagi gue ngecek HP, langsung kayak anjing, notifikasi baik banget kata gue. Notifikasi baik banget dari nyokap, bokap, kakak gue ya, buset kata gue, notifikasi gila-gilaan kata gue. Anjir. Nah, itu cerita di kereta masa perjalanan lah gitu. Nah sekarang kan gue bangun tadi jam 12 ya, bangun jam 12 gue tidur, gue tidur dari jam 8 bangun jam 12 siang. Pengangguran banget hidup emang tuh. Sekarang gue kagak bisa tidur, besok gue ada interview nyet gitu kan, ada interview gawe gitu. Sekarang gue kagak bisa tidur, cemana. Tapi ya udah, sekian cerita hari ini, dadah.